sahabat fotografi di seluruh Indonesia. Kali ini saya berada di lokasi yang sangat indah sekali ya. Jauh dari Jakarta ya, tapi dekat di sekitar Medan ya. Ini daerah Siborong-Borong. Ini saya berada di Piltik Cafe ya. Jadi ini adalah tempat yang sangat enak sekali ya, baik untuk ngopi, mau lunch, dinner, atau breakfast di sini ya. Dan ini memang tempat salah satu-satunya tempat ya, saya rasa di Siborong-Borong ini yang sangat nyaman ya kalau kita di sini. Dan bicara mengenai spirit dan integritas, ini saya kebetulan ownernya adalah sahabat saya ya, yang dimana saya sudah kenal. Beliau itu udah puluhan tahun ya, dan pada saat tahun 2013 ya, beliau pindah ya dari Jakarta ke sini dan betul-betul membuka sebuah lahan baru ya. Dan ini sangat menarik karena saya akan coba menggali bagaimana sebuah spirit ya dari menjalankan profesi, dan ya ini sebuah perubahan yang drastis. Dan di sini saya melihat betul-betul apa yang terjadi setelah 12 tahun kita akan bisa lihat, dan saya akan langsung tanyakan kepada sahabat saya. Halo, bro. Horas, Pak. Horas, Pak Darwis. Terima kasih sudah datang. Ya, ini adalah sahabat saya, Tigor Siaan. Ini sebetulnya penguasa di daerah sini berarti. Oke, gue bingung mau dari mana karena gue ini takjub tempat ini. Ya. Terima kasih. Dulu Tigor ini sama-sama kita mengais ya lahan yang sama di fotografi ya. Kebetulan Tigor itu dulu selain fotografer juga dia punya kreatif ya. Ya. Kreatif house ya. Gitu, untuk Below the Line. Below the Lines ya. Dan setelah itu tiba-tiba drastis ya dia kembali ke daerahnya ya, daerah sini, dan akhirnya membangun ya usaha seperti ini ya. Ini tahun berapa ya? Ya, jadi terima kasih Pak Darwis Triadi sudah datang ke Tanah Batak, ke Danau Toba, ke kampung kami ya. Jadi saya sudah 30 tahun lebih tinggal di Jakarta, memutuskan bersama keluarga tahun 2013 pindah ke kawasan Danau Toba, persisnya di Siborong-Borong. Oke. Ini jadi masuk wilayah Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Desa Lubus Regar. Oke. Ya, jadi 2013 kami pindah bersama keluarga dengan kedua anak kami, ya, dan mereka bersekolah di sini. Jadi memulai usaha ini sebenarnya nggak sengaja aja, jadi mengalir begitu aja karena ada kebutuhan. Istri saya dulu, Vera Hutauruk, bikin kursus bahasa Inggris gratis untuk anak-anak kampung. Lalu ada datang... Ya, saya kenal istri kan sejak tahun 90-an di Mandarin dulu. Iya, di Hotel Mandarin. Luar biasa. Persis, ya. Jadi istri saya ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak kampung gratis. Lalu karena kita posting kegiatan kita di medsos, lalu datanglah volunteer ya. Persisnya anak-anak magang lah dari Belanda, dari kampus Darwin College. Mereka kirim. Itu di mana? Di sini? Dari Belanda datang ke mari. Oke. Jadi ada beberapa orang membantu Vera mengajar bahasa Inggris. Nah, jadi imbal baliknya kami harus siapkan tempat tinggal. Oh, startnya dari guru itu. Okay. Jadi setelah itu datang lagi lah dari negara lain. Ada yang datang dari Jerman. Itu berarti tempat yang pertama itu? Yang pertama. Ya. Ada datang dari Jerman, ada yang datang dari Inggris, ya, ada datang dari Ceko, ya, membantu Vera. Jadi ramai sekali orang Barat waktu itu. Lalu selesai mereka magang atau membantu Vera ngajar bahasa Inggris, kembali ke negaranya. Lalu
tempat tinggalnya jadi kosong. Nah, bingung dong kita. Oh. Jadi akhirnya kita buka untuk umum. Iya, iya. Nah, jadi bersama dengan itu juga kita buka kedai kopi. Di sana ya, Ya, pertama, Piltik pertama ya. ya. Jadi pertama kita Oke. buka adalah Piltik Homestay, Ya, lalu dengan Piltik Coffee. Tapi memang gaya bangunannya, arsiteknya, tempatnya kayak di Eropa. Di Itali. Sebenarnya lebih kepada kajian visual aja. Oke. Jadi artinya dimanapun kita berdiri, difoto dengan handphone, dengan kamera apapun, Instagram apa istilahnya Instagramable. Instagramable. Pokoknya secara visual menarik. Nah itu menjadi magnet membuat orang datang kemari. Salah satunya ya supaya orang berfoto-foto. Ada satu hal yang sangat menarik ya, karena kalau gini ya. Ya ini sebuah filosofi yang saya anut juga, bahwa segala sesuatu kalau kita jalankan dengan spirit dan integritas yang besar sesuai dengan judul yang saya tadi sebutkan pertama, itu apa yang membuat ya yang menyemangatin Tigor pindah ke sini, gua mau coba bangun desa gua ya. Pada saat itu kan 2013 sebetulnya praktis masih kondisi booming loh. Kalau kita bicara mengenai komersial ya. Iya. Komersial industri fotografi ya, kan. masih Iya banyak kan? order saya. Ya justru itu. Ya. Jadi 2013 kami pindah dari Jakarta, saya masih memotret corporate ya. Banyak motret corporate dan juga mengajar di kampus di London School dan juga mengajar di tempatnya Bapak di sekolah Darwistria di School of Photography. Jadi kegiatan saya masih banyak sekali sebenarnya. Tapi mengapa kami putuskan pindah? Karena pertimbangannya adalah anak-anak kami. Waktu itu mau masuk SMA. Masuk SMA di mana? SMA di sini. Di sini? Ya, ada. Oh jadi sempat SMA di sini. Oke. SMA di Balige dan putri kami SMA di Laguboti. Oke. Ya, jadi ini dua sekolah ini yang bagus. Nah, jadi kami sekolahkan di sana, ya tentu biar dekat dengan kami, maka kami pindah. Jadi pertimbangannya adalah karena kami ingin anak-anak kami dididik di tanah leluhurnya. Ya. Nah, setelah itu mereka kuliah baru pindah lagi ke kota besar, ke Jakarta. Nah, jadi itu satu. Kemudian saya melihat tanah leluhur kami ini, kawasan Danau Toba ini, nyaris tidak ada investor yang masuk, yang bergerak di sektor pariwisata. Jadi kami melihat banyak di sini potensi, selain alamnya, juga budidaya kopi. Kita terkenal dengan kopinya, tetapi tidak ada yang mengolah secara modern yang bisa masuk ke pasar internasional. Ini karena tadi nyinggung kopi, ini kan memang yang sangat menarik di sini adalah kopi diproduksi sendiri, Betul. roasting sendiri. Iya, betul. Wah, kita sambil jalan ke sana ya, pengen saya lihat. Nah ini kan membuat atau mempersiapkan kopi sendiri ya, dan membuat tempat rumah kopi lah ya menurut saya. Ini kan nggak mudah. Ya. Nah pada saat Tigor berpikir untuk melakukan ini kan masih ada persiapan. Betul. Terutama kaitannya memang kita harus betul-betul tahu mengenai perkopian kan. Betul. Waktu itu apa? Belajar sendiri atau bergerilya? Ya, jadi kita otodidak ya Pak ya. Pokoknya yang penting tempatnya dibuat keren. Jangan manggil Pak, kan kita seumuran loh. Sama senior harus harus tahu diri. Jadi terus sebentar saya nyalain dulu. Oke. Ya. Nah, jadi kita belajar secara otodidak, tapi banyak Tuhan kirim orang-orang baik kemari. Jadi tamu yang ngajarin, Gor, kamu bikin begini, bikin begitu, gitu loh. Jadi semula kita roasting kopinya itu pakai kuali, terus diajarin pakai drum, terus diajarin lagi pakai dinamo,
Terus ini alat-alatnya? belum. Pakai dinamo yang pakai. Oke. Ya. Jadi pakai itu dinamo. Terus diajarin laki supaya kita beli yang lebih canggih karena lebih presisi ya temperaturnya. Iya. Artinya konsisten nanti kualitasnya. Gitu loh. Nah, terus bertumbuh. Kami akhirnya harus belajar secara formal, pergi ke Bali, pergi ke Jakarta belajar bersama anak saya, Timmy. Oh, Ya. yang paling gede. Ya, yang paling besar. Timothy. Ya. Terus akhirnya agar kita memiliki standar internasional, akhirnya kami pergi ke Italia di kota Florence belajar kopi. Pantas itu tempat nginep kayak di kota sana ya. Begitu bangun, wih gila. Gue sempat mata-mata itu kan. Iya, betul. Wah ini karena masih fotografi masih betul-betul menjiwai. Ini masih ada kamera di sini. Iya, betul. Ya. Jadi Nggak hilang. saya suka memperkenalkan diri seorang fotokopi. Fotografer dan tukang kopi. Double. Gitu loh. Nah, ini menarik juga ini. Terlalu banyak yang menarik saya mau tanyain, tapi mesti disebutkan lagi. Iya. Ini nama Piltik Coffee. Ya. Apa artinya nih? Piltik itu bahasa Batak. Artinya banyak sebenarnya. Ada klik atau sentil. Ada juga main gitar. Oh. Gitu loh. Oke. Iya. Terus Piltik foto. Cepret. Oh, cepret itu klik. Iya. Klik itu Piltik. Iya, Piltik. Oke. Nah, jadi biar ada hubungannya, biar ada benang merah dengan masa lalu saya atau sejarah saya dengan karir saya sebagai fotografer, maka kita sebutlah Piltik. Dan kopi Piltik ini diproduksi dari sejak Petani. binnya ya, Yes. petani ngambil terus di roasting di sini baru di ada yang ini juga, ada yang masih dalam bentuk bin atau Ada. ada. Jadi kami Oke. pasarkan berupa bean, tapi yang sudah di roasting ya. Jadi roasted bean dan ada yang ground atau bubuk. Dan kami pasarkan selain di kedai ini juga kami pasarkan lewat platform Tokopedia. Jadi bisa pesan lewat Tokopedia. Iya. Waduh, ini luar biasa menurut saya. Single origin Arabica Siborong-borong. Ya. Nah, saya juga tertarik ini ada pastry ini. Iya, pastry. Ini idenya apa sih ya? Iya. Ya, karena hotel dulu. Iya, betul. Istri saya dan putri saya. Oh, Iya, yang sekarang Tasya. lagi berada Lagi di Bali ya? Ya, lagi magang di Bali, di Nusa Dua. Mantap. Ya, jadi kita produksi semuanya memakai bahan lokal. Sedapat mungkin kita beli bahan lokal seperti pisang. Coklatnya juga? Ya, coklat. Ada banana, Ya, saya lihat ya. ada pisang, ada apa namanya itu? Nenas. Ya, ada juga dari tape. Jadi tape yang dari pasar, yang kemarin kita pergi lihat, Oke. kita bikin jadi tape cake. Oh, tape cake. Iya. Bukan ada yang namanya roll tape kalau nggak salah ya. Ya, Oh, tapi tape ini cake. itu, ya. Ini sih bener-bener kayak ini. Tapi ini ada brandnya. Brandnya Piltik juga? Ya, Piltik. Oh, Piltik. Ya. Oke. Ya, Kirain apa bakery gitu. Piltik Atau Bakery. pastry. Oh, Piltik Bakery. Ya, masih gitulah. Oh, Belum. jadi memang belum dipisahin. Piltik itu menjadi Satu kesatuan. brand ini ya. Ya, brand kopinya, brand kopinya. dari bakery-nya juga. Ini produksi juga sendiri. Ya, produksi semua di sini. Oke. Kecuali ada beberapa dari UMKM seperti ini. Mereka bikin wine. Oh, keras. Ya. Jadi iya. kita pajang di sini. Saya udah nyoba yang sirsak kemarin enak. Iya, aja. sirsak. Iya. Ada bahan sirsak, ada bahan nenas, ada bahan beras, ada bahan kopi juga. Berandal apa? Bandal. Bandal, bandrek andaliman. Oh, Ya, bandrek. ya, ada produk lokal juga. lokal juga. Ya. Aduh, luar biasa. Jadi untuk traveling cocok ini di udara dingin. Ada juga sambal, Iya. sambal andaliman.
Jadi kalau traveling misalnya ke luar negeri, Oh, andaliman itu apa? andaliman itu Satu rempah. daerah atau apa? Oh, Ya rempah, jadi kayak pepper, tapi Oh, nggak ini ya, nggak persis. hmm. Dia unik sekali dan hanya ada tumbuh di kawasan Danau Toba. Ya, Eh, sahabat fotografi ya, ini yang menarik ya dari sahabat saya Tigor ini. Setiap mengerjakan sesuatu, baik pada saat menjadi fotografer ya, artinya sekarang kan jadi bukan fotografer saja, apa fotokopi ya, fotografer dan tukang benar. kopi. Itu yang saya betul-betul masih ingat adalah integritas dan spirit. Ya, ya, Nah, begitu masuk ke, ya ini kan sebetulnya bisnis yang cukup serius ya. serius Pak, Nah, serius. yang saya lihat spiritnya makin menggila gitu loh. Iya. Gimana tuh? Boleh diceritain? Kami ingin memotivasi anak-anak muda untuk menggali potensi yang ada di kawasan Danau Toba ini. Oke. Ya, kita punya alam. Dan sebetulnya kan program pemerintah juga, berarti banyak membantu pemerintah dalam hal ini loh. Iya, ya kami sih jalan sendiri aja dulu, jalan sunyi senyap. Yang penting kita bikin bagus. Kami menghadirkan standar negara maju di kampung ini, di kawasan Danau Toba. Kami berharap ini memotivasi supaya kawan-kawan yang lain melihat hal yang sama, betapa kawasan ini memiliki potensi dari sumber daya alamnya dan untuk tujuan pariwisata. Makanya banyak sekali memberikan edukasi ya di sini. Iya, betul. Iya. Terutama yang terkait sama kopi ya. Iya, betul. Dengar, ya. Oh, luar biasa. Iya, makanya kita ada Piltik Academy. Oh, makanya bukan Piltik Kopi, tapi akademi. Ya, Piltik Academy. Jadi semua orang bukan bisa. Tigur Siaan Piltik Academy. Jangan. Ya, kami berharap semua orang bisa menyontek ya. Karena kami semua terbuka, open kitchen. Bakery-nya bisa orang lihat, tempat roastingnya bisa lihat, dapur kami bisa dilihat. Semua orang bisa nyontek. Nggak berpikir kayak franchise atau mereka independen bisa setelah teredukasi. Iya. Sementara ini kami fokus ini dulu ke kawasan Danau Toba ini, karena kawasan Danau Toba ini dibutuhkan tempat yang menjadi role model soal standar pelayanan, standar kerapihan, kebersihan. Itu penting sekali sehingga menumbuhkan kepercayaan orang turis agar mau berkunjung ke Danau Toba. Dan saya lihat sih nggak pernah sepi ini. Ya, terima kasih. Sejak beberapa hari yang lalu. Ya. Ini kan kita pakai ini ya. Ya, ulos. Ulos ya. Ya. Tapi dingin juga soalnya Ya, sejuk. Sejuk ya. Jadi ini penting nih kalau kita Betul. seperti ini kita juga kena. Iya, betul. Cuma memang suasana di sini luar biasa ya. Iya. Ada satu lagi yang menarik di bangunan ini. Saya ngeliat ini kan sebetulnya ada apa ya? Ada warna Bataknya, ya ada kesan Bataknya di bangunan, tapi dikombinasi dengan gaya Eropa. Jadi sekitarnya ini atmosfernya betul-betul terasa, kayak di Eropa lah, kayak di Italia, tapi yang di daerah-daerah ini juga. Tapi bangunannya juga ada menggambarkan Bataknya. Itu idenya di mana kita sambil jalan? Ya. Saya kebetulan pernah tinggal di Eropa ya, tinggal singkat ya di London. Lalu juga karena pekerjaan kita sebagai fotografer, kita banyak lihat tempat-tempat bagus di berbagai tempat, di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi apa yang kita lihat itu kita rekam. Secara tak sadar ketika kita berkarya itu kepanggil sendiri sih. Dengan kesadaran bahwa di sini ada keterbatasan. Jadi kita optimalkan pemakaian bahan baku ya seperti pasir, batu bata, batu padas ya. Jadi tidak ada barang mewah di sini. Semuanya memakai bahan lokal, tapi cuma hanya ini saja sentuhan estetikanya gitu loh. Dan memang yang menarik ini layout ya. Dari sana dia masuk ke dalam kayak ngantong mungkin. Betul. Ini sebetulnya kalau di Jawanya istilahnya
kantong semar. Ketemu semua. Iya, kantong semar. Jadi Iya, iya. ngantong rezeki di dalam dan sekitarnya ini kan Iya. padi. Iya, betul. Ini luar biasa gitu loh. Padi Iya. ini kan juga kehidupan kan untuk kita Iya. makan kan. Iya, betul. Jadi secara fiksi ini naga, Iya. tapi di sekitarnya emas. Wow. Terima kasih. Iya benar. Iya. Ya, saya melihat dari sejak datang pertama 3 hari yang lalu, Iya. kayaknya agak susah untuk beranjak jalan-jalan malah. Walaupun akhirnya kita juga jalannya karena sekitar si Iya. borong-borong ini luar biasa sih. Iya, iya. Dan ini potensi banget nih. Aduh, terima kasih. Iya. Ini kan kita mau ke arah sini. Ini sangat Iya. menarik juga. Iya. Saya karena di sini Huta Art Space ya, Huta Art Space, betul. yang baru kemarin. Ya, Pak Darwis resmikan. Coba Iya, dibuka. saya sangat ini sekali ya, sangat senang sekali Iya. bisa diundang ke sini dan saya melihat ini luar biasa karena saya rasa ini menjadi yang saya harapkan menjadi barometer budaya di Sumatera sini sekitar Iya. sini. Iya. Karena nggak ada loh dan ini kan tanpa pengabdian dan dedikasi mana mungkin seorang fotografer bisa berpikir ke Hmm. arah sini. Iya. Kita ngelanjutin ya tadi Kak, soal ini Huta Art Space ya. Ya. Ini, wah gua nggak bisa ngomong ini luar biasa gitu. Artinya Terima kasih. Tigor punya jauh visi ke depan terhadap fotografi yang memang masih dicintai dari sekarang dan ya kita sama-sama berprofesi dulu ya. Itu huta artinya apa itu? Huta artinya kampung. Oh, Jadi huta itu kampung. bahasa Batak yang Ya. artinya kampung atau sebuah wilayah di mana satu rumpun, Oke. satu keluarga gitu loh, yang satu opung. Hmm. Ya, Jadi ya, huta ya. misalnya huta Luban Soid, huta Lubus Regar gitu loh, huta Oke. bla 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 gitu loh. Iya, iya. Iya. Dan memang di sini nanti juga menjadi tempat pameran untuk segala jenis seni ya. Iya, Bukan hanya jadi fotografi. ya, Huta Art Space ini didedikasikan untuk berkesenian, Oke. pertunjukan dan pameran. Oh, oke. Ya. Dan ini arsitekturnya sangat menarik ini. Ini ada, kalau menurut saya nih, ya, ini kombinasi antara Eropa modern dan ada futuristiknya juga, tapi kesan Bataknya muncul juga. Aduh, terima kasih Karena banyak. di tiang-tiang ini ya, Ya, tajamnya, gue nggak ngerti, cuman ada nuansa rasanya etnik ya, tradisi. persis. Ya. Waduh, ini apa ini? Ada gong ini apa? Ya, ini kalau kami di Tanah Batak setiap memasuki wilayah, Oke. kita harus menyapa dengan horas. Oh, oke. Ya, jadi horas itu berarti salam sejahtera, bisa juga selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore atau selamat petang. Berarti ini Nah. selamat siang ya? Ya, selamat siang. Jadi bisa kita sebut horas sambil kita pukul gong, gitu loh. Oke. Ya, Siap. ya. Selalu langkah kanan, Pak. Oh, Jadi, kanan sini ya? ya langkah Positif kanan. soalnya. Ya, positif. Nah, Selamat datang Pak Darwis Oi. di Huta Art Space. Iya, Mbak Dewi. ya. Terima kasih. Ini Debbie Simarmata, petugas pameran. Iya, dan murid saya. Oh, murid ya. Iya kan? Sudah jadi pejabat. Iya, pejabat di daerah Tapanuli Utara. Oh. Ini saya dikasih yang lebih besar ini. Iya, Atau karena memang saya yang lebih tua? dituakan. Oh, lebih tua. Yang dituakan, bukan yang tua, maksudnya yang kami hormati. Oke. Ya. Ini yang mana yang ditabuk? Jadi gini Pak Darwis, pukulan itu juga nanti mencerminkan karakter yang memukul. Oke. Ya, jadi bisa ketahuan, bisa dibaca, wah Bapak ini orang yang tegas, atau yang lembut, Iya. atau memiliki sifat penolong, Oh, oke. mudah membagikan Siap. apa saja yang dimiliki kepada orang yang membutuhkannya. Oke. Saya yang mana ini atau ini? Yang besar Ini. aja Pak. Oke. Yes, nah itu menunjukkan Bapak itu orang tegas. Punya pribadian yang teguh. Ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Terima Ya, kasih. ya, silakan dilanjut Pak. Oke. Ya. Waduh. Menghela nafas. Ya.
Keren sekali. Terima kasih, Debbie. Ini pas lagi ada pameran kan ya? Betul ini. baru. Jadi pameran Iya. komunitas fotografer Danau Toba. Iya. Jadi anak-anak muda yang mereka memotret Danau Toba, memotret alamnya, memotret seni dan budaya. Mereka juga memotret secara komersil. Artinya ada tamu yang datang ke Danau Toba membutuhkan jasa fotografi, membuat foto-foto dokumentasi yang menarik. Jadi tamu terima beres, pokoknya fotonya itu dibuat sekeren mungkin menjadi dokumentasi. dijual sudah. Ya, gitu loh. Itu berapa fotografer yang kemana? Karena ini kan kita resmikan kemarin ya. Iya, Saya jadi udah 3 kali aja kayaknya terkagum-kagum lagi. Iya dong. Dan Terima tempatnya kasih. ini luar biasa menurut saya. ya, jadi yang tergabung di komunitas fotografer Danau Toba ini belum banyak. Yang aktif baru 9 orang. Tapi pameran ini mengundang ada 5 fotografer tamu. Yang juga mereka aktif memotret Danau Toba. Oh keren. Ya, gitu. Dan ini sampai kapan? Kita rencanakan pembukaan kemarin yang dibuka Pak Darwis tanggal 5 Juni hingga 5 Juli, 1 bulan penuh. Oke. Setiap hari buka dan pameran ini tidak berbayar. Oh jadi 1 bulan penuh itu Ya, dibayar. ya. Jadi tamu-tamu boleh silakan menikmati. Cukup lama. Ya. Dan di samping ada pameran juga ada kegiatan-kegiatan lain, side event kayak Pak Darwis kemarin mengajar menjadi profesional fotografer. Ya. Juga Ini juga ada ya. ya hari ini belajar foto landscape dengan Erik Saragi. Ya, Dan tentu nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, saya lihat memang di daerah sekitar Danau Toba ya, termasuk si Borong-Borong ini juga, ya kan beberapa hari jalan ya, itu bukan hanya landscape saya rasa, culture-nya, terus spot-spot, Ya. pictorialnya, wah bagus-bagus loh. Karena kita ngalamin Ya. jalan hunting bareng gitu kemarin. Betul. Ini foto-fotonya ini luar biasa. Dan atas itu memang tempat untuk fungsi di seperti kayak kemarin. Ya, jadi untuk seminar. ya ruang diskusi atau ruang kelas. Betul. Ya. Bagus, menarik. Ya. Itu kita ke belakang ya. Ya, betul. Eh. Nah ini kemarin yang pada saat ada performance di belakang ya. Ya. Ya, bisa dilihat di sana tuh Ya. performance di belakang sana. Ya, betul. Mungkin kamera bisa ke sana itu bagus satu. Ya. Ya, itu menurut saya ini fasilitas yang sangat luar biasa loh. Aduh. Iya loh, ada performance begini ya, di mana ya ini kan lahan cukup besar gitu loh. Ya. Tapi juga memikirkan sampai dengan detail seperti ini. Iya. Jadi setiap ada perhelatan baik itu seni apapun di sini, terus nantinya ada sebuah performance pasti. Betul. Kan? Iya. Jadi kita harapkan setiap ada kegiatan, kalau leadingnya sekarang kan fotografi, Ya. tapi nanti diikuti ada kelas-kelas gitu loh. Oke. Nah, juga nanti kalau ada misalnya leadingnya musik, fotografi hadir. Oke. Kalau leadingnya itu misalnya drama, belajar bikin opera, ya nanti juga ada fotografi. Ya, Jadi pokoknya dalam satu kegiatan itu berbagai seni bisa tampil di dalamnya. Oke. Kayak kemarin kan ada tortor ya. Ya, Ada juga musik tradisional, ada juga stand up comedy. iya, stand up comedy, Gaya juga Batak ada pembacaan sajak ya. Oh iya, iya. Ya. Ya, dengan Jadi- Thompson kemarin Ya, ya. Thompson. Jadi Ya, luar biasa. jadi dalam setiap kegiatan Selalu ada. pengisi acara yang lain Makanya teater ini dibuat di sini. untuk ya? itu ya. Wah, luar Jadi tergantung leadingnya apa nih. Misalnya nanti ada kuliner, Ya, ya. ya festival kuliner. Di situ juga ada unsur fotografinya, ada musiknya gitu loh. Dan gila loh, cukup besar loh. Ini hampir Ya. areanya sama besar kok. Antara building sama Ya. ini ya. Ya. Loh. Ini saya kadang-kadang habis kata-kata untuk menanyakan karena semuanya serba yang saya pikirkan ya sebuah ketakjuban aja terhadap Tigor ya. Begini, ini kan sudah terjadi ya, sudah dijalankan. Ya.
punya visi apa lagi ke depan bagi Tigor? Ya, Atau katakanlah mimpi atau apa? ya. Karena saya lihat nggak pernah berhenti kan. Ya, kami ingin sekali Tanah Batak ini atau Kawasan Danau Toba ini menjadi tempat yang layak dikunjungi, yang nyaman bagi pendatang. Ya, ya. Jadi tidak hanya alamnya saja, tapi kegiatan seninya, kegiatan budayanya, kulinernya gitu loh. Ya, ya. Jadi kami ingin men-trigger kawan-kawan yang lain supaya melakukan hal yang sama. Jadi dalam hal ini pemerintah juga kami harapkan mereka membuat regulasi yang punya visi yang sama bahwa Danau Toba ini harusnya menjadi tempat yang indah. Danau Toba benar berada di Tanah Batak, tapi sesungguhnya Danau Toba ini milik semua suku bangsa di dunia ini. Kami berharap orang-orang di Amerika datang kemari, orang Eropa datang kemari, orang-orang Indonesia dari Bali datang kemari. Jangan hanya orang Batak aja ke Bali, tetapi orang Bali juga mau berlibur ke Danau Toba, orang Manado, orang Papua. Nah, sekarang kan orientasi orang kalau liburan tuh hanya luar negeri. Betul. Mengapa tidak berlibur orang Bali berlibur ke Danau Toba? Betul. Orang Manado liburannya ke Danau Toba. Orang Papua yang banyak orang-orang kaya di sana, kenapa liburannya ke luar negeri? Kenapa tidak ke Danau Toba? Nah, harapan kami seperti itu. Oleh karena itu kami mempersiapkan diri suatu kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga. Menyiapkan tempat yang sebagus mungkin. Jadi Huta Art Space itu salah satunya. Kita harapkan akan muncul lagi tempat-tempat yang bagus di sini nantinya. Dan saya rasa ini satu dobrakan yang luar biasa di daerah yang tempat seperti ini, dan saya melihat ya luar biasa lah. Dan saya yakin ini akan menjadi sebuah barometer. Ya tentu. Dan semuanya ini sebetulnya atas prakarsa sahabat saya Tigor. Ya, kami sangat bersyukur Pak. Saya punya masa lalu di kota besar, bertemu dengan berteman dengan orang-orang hebat seperti Pak Darwis Triadi, ya, yang mau bermurah hati, berkenan datang ke Danau Toba, membagikan pengalamannya, membagikan ilmunya kepada kami. Amin. Ya, kayak kemarin ada teman kita Yori, ya kan? Yori Antar datang kemari barusan saja, yang pemilik Johnny Andrean, ya, yang pemilik Jeko, ya. Nah, orang-orang seperti inilah kami harapkan membantu kami di sini, seperti yang dilakukan oleh Pak Darwis kepada kami. Ya. Dan buat saya sih datang ke sini, diundang Tigor di sini sebuah anugerah. Terima kasih. Ya, saya begitu sampai spirit saya muncul, harapan saya muncul, dan seperti ini kan untuk kita semua. Betul. Yang sebetulnya semuanya ini ide dan prakarsa dari Tigor yang luar biasa. Ya, sebetulnya masih banyak kita atau saya pengen gali ngobrol, mungkin di lain waktu saya akan coba ngobrol dari sisi yang lain ya, karena waktu lagi ya mesti kita sudahi. Dan buat para sahabat fotografer, dalam beberapa saat saya sudah ngobrol sama sahabat saya Tigor Sihaan. Sebetulnya ada satu sisi yang sangat menarik dan ini perlu kita coba ikuti, bahwa sebuah dedikasi, ya, sebuah integritas ya, dan semangat atau spirit yang tinggi, itu segala sesuatu yang dikerjakan pasti mengalami sukses. Dan ini terjadi ya. Terima kasih, amin Pak. Oke, Tigor. Mulai Godang Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Mulai Godang senior. Oh, apa itu artinya? Senior. Oh, senior. Ya. Oke, salam fotografi. Salam fotografi, Horas.